Sebenarnya senjata seorang prajurit itu bukan peluru terakhir. Buat seorang prajurit itu bukan juga sangkur, tetapi jiwa raganya. Emangnya Tuhan butuh ibadah kita? Kan enggak juga gitu kan. Tuhan kalau tidak disembah pun tetap mulia dan tidak berkurang keagungannya. Tetapi ketika dia bertugas menghadapi satu situasi yang genting sekalipun, maka ketangguhan mental itu dibutuhkan di situ. Bentuk implementasi daripada meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu tidak hanya sekedar prajurit itu datang kemudian dinas lalu kemudian di masjid saja, di gereja saja, di pura saja ibadah gitu. Tidak. Halo sahabat Kartika Podcast, gimana puasanya? Lancar ya? Nah, di episode kali ini kita akan berbincang-bincang terkait puasa dan ketangguhan mental bagi prajurit TNI. Dengan narasumber kita yang telah hadir, Kolonel Infantri Dr. Andes Abdul Kohar dari Disbintalat. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya, izin. Terima kasih sama-sama, terima kasih Mbak, saya diundang untuk bisa hadir di sini. Siap. Terima kasih ya Mbak Imo. Lancar Bapak izin puasanya? Alhamdulillah lancar. Siap. Kan puasa tuh dari tahun ke tahun gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja ya. Iya. Siap. Yang beda kan tantangannya gitu, Pak. Tantangannya yang beda-beda tiap tahunnya begitu ya. Selesai paling sebulan kita gitu. Betul. Ya. Nah, mengawali perbincangan ini Bapak, Iya. apa sebenarnya definisi dari mental itu sendiri? Iya. Kita membahas hari ini, saya diberikan kesempatan untuk membahas tentang puasa dan ketangguhan mental ya, ketangguhan mental. Jadi mental itu sering kita lihat ada banyak definisi, bahkan orang-orang tuh anak-anak muda sekarang tuh suka bilang aku kena mental katanya gitu kan. Oh, mental yang kita maksud di sini adalah di dalam doktrin TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, kita mendefinisikan mental itu sebagai kondisi jiwa yang terpantul dalam perilaku seseorang terhadap berbagai situasi. Kadang-kadang ada situasinya sedih, maka tingkah lakunya juga berpengaruh, gitu kan. Kalau tingkah kondisinya lagi senang, tingkah lakunya juga berbeda. Kondisi jiwa itulah yang kemudian itu menjadi satu hal yang penting di dalam kita melaksanakan tugas-tugas keprajuritan. Jadi kondisi jiwa yang bisa kita lihat dalam perilakunya. Contoh misalnya saja kita tidak bisa lepas misalnya dari pelanggaran disersi misalnya. Itu kan desersi itu kan perilaku gitu kan. Kenapa dia desersi? Itu kan menunjukkan tentang bagaimana kondisi jiwa itu yang kemudian kita definisikan sebagai kondisi jiwa yang terpantul dalam perilaku dihadapkan dengan situasi tertentu atau berbagai situasi. Saya kira itu Mbak gitu ya. Siap Bapak. Dan memang puasa ini kan selain menahan lapar dan haus juga kadang menahan emosi begitu ya Bapak. Iya, betul. Kalau menurut Bapak menahan lapar lebih berat mana daripada menahan ngantuk saat apel ini Bapak? Gimana? Jadi tantangannya memang ya ada lapar, ada haus, ada ngantuk. Jadi ada lelah, letih, lesu, lemah gitu kan. Itu bergabung menjadi satu. Tetapi itulah orang yang berpuasa tuh dia rela untuk melakukan itu semata-mata hanya untuk menuruti keinginan Tuhannya. Gitu ya. Dia sanggup lapar, dia sanggup haus. Padahal dia butuh, tetapi dia tidak menjadikan dirinya penting, tetapi Tuhan menjadi lebih penting. Ya, jadi kalaupun ngantuk gak apa-apa, diterima saja gitu kan. Tepas nantinya kan saat berbuah kita punya waktu juga gitu. Hanya menunda sebentar gitu Pak. Gitu ya. Karena ini kan juga merupakan ibadah begitu ya. Betul. Yang dapat pahalanya besar begitu ya. Jadi di seluruh waktu bahkan ngantuk juga ibadah juga dapat pahala juga ini jadi berarti Bapak. Tapi jangan tiap hari, jangan seharian kemudian tidur gitu terus ibadah ya enggak juga gitu ya Pak. Konteksnya berbeda begitu ya. Konteksnya berbeda gitu ya. Siap Bapak. Nah, kalau cara mengukur mentalitas setiap prajurit ini bagaimana ini Bapak caranya? Iya. Jadi kita berbicara tentang urgensitas mental dalam kehidupan prajurit, terus bagaimana kita mengukur ketangguhan atau kualitas mental seseorang itu. Ini diperlukan memang semacam telaahan yang khusus karena memang mental itu kan sifatnya intangible. Intangible itu aset yang ada di dalam diri kita dan tidak bisa terlihat secara material, tapi dia nampak di dalam kehidupan kita. Mengukurnya seperti apa? Beda dengan fisik. Kalau mengukur fisik orang misalnya kita bisa lihat misalnya dari samapta kelihatan gitu, dari bentuk postur misalnya mungkin uratnya bisa kita lihat, tapi mental kan tidak bisa. Nah,
Saya ingin melihat dua hal paling tidak, bagaimana kita menguji atau barangkali mengukur tingkat kualitas mental orang itu. Yang pertama, kita bisa lihat dari kasus pelanggaran misalnya. Kasus pelanggaran misalnya. Siap. Kalau ada prajurit yang melanggar misalnya, ya dalam berbagai bentuk atau satu bentuk pelanggaran atau berbagai bentuk pelanggaran, tetap itu merupakan sesuatu tentang gambaran mental dia. Ya, jadi kalau misalnya ada seorang prajurit melakukan misalnya saja perkelahian misalnya gitu, itu menunjukkan mental dia jelek gitu. Dia nggak mau sabar, dia nggak bisa mengendalikan diri, gitu kan gitu. Termasuk di dalamnya misalnya insubordinasi misalnya gitu kan. Itu menggambarkan kualitas mentalnya dalam pengertian bahwa dia menjadi orang yang tidak loyal, tidak taat. Nah, kalau sudah begitu kan udah kelihatan. Ya, jadi satu misalnya alat ukur untuk bisa melihat mentalitas itu dari satu pelanggan. Kemudian yang kedua mungkin bisa kita lihat dari etos kerja. Ya, etos kerja itu sikap kerja dia gitu loh. Jadi kalau dia semangat, pantang menyerah, tahan penderitaan, atau mungkin dalam kaitan satuan misalnya kita bisa melihat kinerja satuan misalnya gitu, itu mentalnya bagus. Sebab kenapa? Karena mentalitas itu mendorong orang untuk pantang menyerah, rela berkorban, tahan penderitaan, dan itu bisa dilakukan oleh seorang prajurit. Dan ketika satuan itu bisa melaksanakan tugas dan berhasil, maka sesungguhnya itulah gambaran tentang kualitas mental dia dalam satuannya. Saya kira itu ya mungkin bisa dilihat juga dari daya juangnya orang gitu. Kalau orang mudah putus asa, mudah nyerah, kalau ada masalah terus ngeluh tiap hari gitu, mau lebaran nggak ngeluh gitu kan. Siap. Nah itu kan mental. Kan ada orang tuh tiap hari tuh kerjanya ketemu orang terus ngeluh aja gitu kan, ngomongin atasan kan ada misalnya itu kan kualitas mental. Nah itu yang menjadi penting buat kita. Jadi kita harus membangun mentalitas yang tangguh itu dalam kapasitas kita tuh melaksanakan keberhasilan tugas pokok TNI secara umum gitu ya Mbak. Gitu ya. Jadi mental yang seimbang begitu ya. Kalau betul. mental seimbang, moral juga bisa naik dan pekerjaan bisa tuntas dengan baik begitu kan. Betul. Jadi harus salah satu diantaranya orang tuh kalau bekerja atau berdinas itu dia butuh kompetensi itu bisa ilmunya dia ada, keterampilannya dia punya, sikap kerjanya dia punya. Tetapi salah satu diantaranya tidak kalah pentingnya itu soft skill, ya mentalitas itu, intangible itu yang mendorong orang untuk melakukan tugas sampai tuntas gitu kan. Jadi sebenarnya senjata seorang prajurit itu bukan peluru terakhir buat seorang prajurit itu, bukan juga sangkur, tetapi jiwa raganya. Kalau dia sudah punya mental yang bagus, jiwa raganya juga menjadi senjata buat dia. Satu contoh misalnya kalau kita dengar misalnya Pratu Suparlan, prajurit Kopassus itu kan dia sampai dia terakhir itu dengan sangkurnya dia ledakan granat gitu. Untuk apa sebenarnya? Untuk bangsa dan negaranya. Dia nggak mau teman-temannya dianiaya, dia nggak mau teman-temannya disakiti, dan dia juga harus membalas itu. Jadi apa sih sebenarnya apa yang disebut sebagai peleburan identitas gitu, itu penting buat kita itu. Jadi itulah mental gitu gambar. Siap. Nah, dan memang prajurit TNI ini sudah ditanamkan mental yang bagus begitu dengan pendidikan pas awal begitu kan, Pak Ijin. Betul. Sehingga kita menjadi disiplin itu sudah makanan sehari-hari lah kita menyebutnya begitu. Nah, kalau saat ini saat puasa sekarang ini, apa hubungan antara puasa dan ketangguhan mental ini bagi prajurit? Khususnya. Saya kira begini. Kita harus berangkat dari melihat diri kita. Jadi ada orang tuh bilang begini, manusia itu adalah makhluk yang berhadapan dengan diri sendiri. Ya, sama seperti dia menghadapi persoalan-persoalan di luar dirinya. Kadang-kadang kita berhadapan dengan diri sendiri loh Mbak, gitu kan. Kadang-kadang maunya kita tuh apa, maunya kita seperti apa. Jadi makhluk yang berhadapan dengan diri sendiri. Nah, ketika kemudian persoalannya adalah bahwa ada ketidakmampuan orang untuk mengendalikan diri, maka yang terjadi adalah loss control.
Ya, dia bisa bertingkah laku tidak sesuai dengan aturan, dia tidak sesuai dengan norma yang ada, sehingga kemudian disitulah orang membutuhkan semacam pengendalian diri. Nah, dalam konteks puasa, puasa itu sering didefinisikan sebagai imsakun an muftirin jami'an harin gitu ya, dan seterusnya. Jadi puasa itu adalah satu kegiatan ibadah yang sifatnya menahan, menahan segala keinginan dia terhadap sesuatu yang membatalkan misalnya gitu. Nah, proses dari puasa itu yang kita butuhkan adalah pengendalian diri. Maka dalam hal ini bagaimana puasa itu berkontribusi terhadap upaya membangun kualitas mental, satu di antaranya adalah membangun kemampuan pengendalian diri. Jadi dia tahu apa yang harus dilakukan, dia tahu ini yang baik dan benar, dan kemudian dia juga harus tahu bagaimana kemudian ia menghindarinya. Jadi manusia itu kan memiliki potensi moderasi dan diferensi. Ya. Dia harus bisa mencoba untuk mengambil jarak dari sesuatu yang tidak harus dijauhinya, dan kemudian dia harus juga bisa membedakan mana yang pantas dilakukan dan tidak pantas dilakukan, dan itu semua diajarkan di dalam puasa. Ya gitu, Mbak. Gitu ya, Mbak. Siap. Nah, tapi kan ini kelihatannya kontraproduktif ya, Bapak izin. Saat lapar biasanya kan mental kita juga turun begitu. Bagaimana menjelaskan hal tersebut? Oke. Betul, kalau kita melihat di ayat misalnya Al-Baqarah 183 itu kan dirinci misalnya gitu kan. Jadi ujung-ujungnya kan kamu puasa gitu, diperintahkan oleh Allah Tuhan kita itu untuk berpuasa, dan perintah puasa itu sebenarnya ini perintah universal. Puasa itu bukan hanya di Islam loh gitu kan. Bukan hanya di Islam, yang di Protestan, Katolik, bahkan yang Hindu juga mereka ada puasa, karena memang konteks puasa itu dalam surat Al-Baqarah itu memang itu universal gitu ya. Jadi seperti sebelum orang-orang sebelum kamu. Jadi mereka juga puasa, Bang, dalam tata laksana yang berbeda. Bagaimana kemudian kita bisa memahami, bukankah puasa itu menjadi kontraproduktif? Bagaimana puasa bisa menyebabkan orang takwa, padahal puasa itu kan yang jelas jadi orang lapar, orang haus, orang ngantuk, letih, lesu, lemah. Nah, sehingga kemudian kondisi pada umumnya kalau orang marah itu kan kalau orang lapar itu kan yang ada tuh cepat marah gitu kan. Betul. Haus juga cepat marah. Sebab kenapa? Karena ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, sehingga kemudian dia menjadi sensitif. Lalu bagaimana dalam konteks puasa yang kita nyatakan tadi bahwa puasa itu bisa menjadikan orang takwa? Nah, kita harus bisa memahami yang pertama begini, Pak. Jadi puasa itu ibadah yang paling praktis. Beda dengan sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Puasa itu dia tidak perlu ada gerakan-gerakan khusus seperti sholat, misalnya haji, nggak ada tuh. Ya, dia tidak perlu bacaan-bacaan khusus, nggak ada gitu kan, nggak ada. Jadi puasa itu hanya cukup meninggalkan keinginan dirinya sendiri dan ia memenuhi keinginan Tuhan. Jadi yang dalam hal ini apa? Jadi dia sanggup untuk melakukan perlawanan terhadap naluriah alamiah dirinya, sementara dia abaikan kebutuhannya hanya untuk menghormati, hanya untuk mengagungkan Tuhan. Maka Tuhan itu menjadi fokus dari seluruh rasa tunduk dia. Yang dibangun apa? Yang dibangun itu rasa tunduk. Dia perlu makan, dia perlu minum, dan ada sinyal tubuh. Ada sinyal tubuh itu maksudnya gini loh, Mbak. Lapar itu kan sinyal tubuh. Betul. Jadi perut ini sudah harus diisi kan gitu kan. Benar. Termasuk haus juga kan sinyal tubuh. Siap. Bagi orang-orang yang berpuasa itu dia haus gitu kan, dia lapar, itu nggak peduli dia. Kenapa begitu? Karena saat ketika dia berpuasa, yang menjadi fokus dari seluruh ketundukan dan kepatuhannya itu hanya Tuhan. Dia untuk Tuhan gitu kan. Kalau orang sudah terbiasa dan kemudian menjadikan Tuhan itu menjadi fokus dari segala rasa hormat, rasa syukurnya, rasa tunduknya dia, maka sebenarnya dalam posisi itulah dia akan menjadi orang yang takwa.
menjadi orang yang betul-betul terkendali mentalitas dan moralitasnya. Sebab kenapa? Karena dia tahu Tuhan tuh kan melihat perbuatan dia. Emang ada orang yang lagi puasa misalnya, lalu kemudian dia toleh kiri, toleh kanan, kemudian kalau nggak ada orang misalnya, lalu kemudian minum sedikit saja gitu kan. Kan nggak ada. Ya kan gitu. Nah, misalnya saja kan ada orang puasa gitu kan. Lalu kemudian dia berwudu, kan orang nggak lihat dia kalau dia kumur-kumurnya sedikit saja masuk tenggorokan, kan hanya sekedar membasuh, kan orang nggak tahu. Apakah dilakukan oleh orang yang berpuasa? Berani nggak? Nggak ada. Sebab kenapa? Karena dia tahu itu untuk Tuhannya, gitu kan. Ya, gitu. Anak kecil aja kalau belajar puasa gitu kan, dia udah nggak tahan banget nih, kemudian dia pengen buka. Dia nangis tuh guling-guling di depan ibunya gitu, mama aku mau buka. Lah buka saja, orang mamamu kan tidak setiap saat di samping kamu kan gitu kan. Tapi tidak dilakukan itu. Jadi artinya orang dalam konteks berpuasa itu yang pertama adalah faktor keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu dia kepada Tuhan. Siap. Jadi sampai sebegitu hebatnya Tuhan mendidik kita untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang taat, sampai kita berani untuk mengabaikan kebutuhan diri kita sendiri gitu kan. Dan itu saya katakan ibadah yang paling praktis lah. Nggak ada bacaan-bacaan, kan ada katanya bacaannya kan nawaitu sama godin, itu pun sunat kan. Itu pun ulangi, maksudnya melafadzkannya itu kan sunat. Yang penting kan niatnya saja, dan itu bisa di hati, saya kira gitu. Jadi beda dengan puasa. Kalau puasa kan beda dengan sholat, ada gerakannya, ada bacaannya gitu kan. Bahkan kalau haji itu ada tempatnya khusus. Kalau puasa kan enggak, cukup meninggalkan keinginan dirinya sendiri untuk Tuhannya. Itulah yang menyebabkan kenapa puasa itu menjadikan orang itu semakin takwa. Ya memang kita lihat beda lah kalau orang kelaparan dengan orang atau orang kehausan tuh memang betul. Tapi konteks lapar dan hausnya untuk Tuhan itulah yang menyebabkan kemudian ia menjadikan Tuhan itu sebagai fokus dari penghambaannya. Saya kira gitulah ya. Siap. Jadi begitu ya Bapak Yin. Berarti kalau memang niat sudah kuat, puasa pun jadi lancar begitu ya? Iya, tergantung niat ya. Kalau setengah-setengah nggak jadi tuh. Siap, benar Bapak. Bukan di tengah jalan gitu kan. Siap. Iya. Lalu bagaimana ini Bapak dalam proses pembentukan mental sendiri seperti apa? Ya, saya bisa menangkap pertanyaan itu. Artinya begini, sebenarnya Mbak, karakter ibadah itu hampir semua ibadah itu memiliki tujuan untuk mendidik ya. Jadi ya, mendidik orang dengan tujuan-tujuan tertentu misalnya. Termasuk di dalamnya puasa gitu kan. Puasa itu bukan semata-mata Tuhan tuh memiliki otoritas, berkuasa terhadap manusia, kamu boleh lapar, bukan. Emangnya Tuhan butuh ibadah kita? Kan enggak juga gitu kan. Tuhan kalau tidak disembah pun tetap mulia dan tidak berkurang keagungannya itu. Jadi yang dalam konteks ini sebenarnya kenapa Tuhan misalnya memberikan kewajiban kepada kita untuk berpuasa gitu. Itu kan semata-mata di dalam rangka mendidik kita ya, mendidik kita sebagai manusia gitu ya. Jadi salah satu hal yang terpenting dalam proses penanaman nilai ya, nilai dalam puasa ini sehingga kemudian membentuk mentalitas yang bagus, itu dimulai dari sebenarnya internalisasi nilai. Jadi semua ibadah itu punya nilai gitu loh Pak. Punya nilai. Puasa dia memiliki nilai tertentu. Salah satu contoh misalnya puasa itu kan mengajak kita, mendidik gitu, membentuk kita menjadi orang yang sabar gitu, menjadi orang yang sabar. Ada makanan di depan kita Mbak tuh halal hukumnya, punya kita juga, enak rasanya. Tapi kan nggak dimakan, sebab nunggu dia tuh sampai nanti buka gitu kan. Betul. Ya kan gitu, sabar gitu ya, nggak boleh terlalu sering diliatin juga gitu kan. Tapi kan terasa dulu kita masih kanak-kanak. Ibadah puasa ini kan punya memori tersendiri waktu kita masih anak-anak kan gitu ya kan gitu kan. Ya punya makanan dikumpulin di kota gitu kan zaman dulu kan gitu kan. Tapi harus sabar. Ya itulah salah satu diantaranya. Puasa itu mendidik kita untuk sabar gitu ya, untuk kita sabar. Kemudian yang kedua, puasa itu juga mendidik kita disiplin gitu kan, disiplin. Kapan kita harus buka, kapan kita harus sahur gitu kan, kapan kita niat dan seterusnya. Bagaimana kita saat-saat kita kritis ketika melaksanakan puasa dan seterusnya, kita tetap disiplin Mbak, disiplin. Ya nggak boleh kalau misalnya
jam 18 lewat 12 menit harus baru buka puasa, ndak boleh kurang setengah menit lalu kita mendahului, itu ndak boleh, disiplin betul, ya gitu kan. Ya ini yang kita butuhkan gitu ya. Siap. Ya kita butuhkan itu. Kemudian yang ketiga, salah satu diantaranya puasa itu kan mendidik kita tuh menjadi solid gitu ya, menjadi solid itu. Saya ya kalau puasa ya lapar, ya sama mbaknya juga kan kadang-kadang lapar, kadang-kadang haus gitu. Siap. Ya. Tapi kadang juga di kantor ada yang nanya, Apa? udah siang gitu ya, Bapak jam berapa ini? Iya. Tiap nanya jam berapa ini? Betul. Jadi semua orang tuh bisa merasakan itu. Dia yang kaya, yang miskin, ya yang pinter, yang tidak pinter, semua merasakan itu. Kita berada di dalam satu situasi yang sama. Ya kan gitu. Ikatan-ikatan kebersamaan itu yang membentuk solidaritas. Betul. Bahwa kita menjadi satu dan disatukan oleh satu perintah gitu kan. Itu yang penting. Kita prajurit juga penting itu untuk menjadi solid. Kadang-kadang kita menciptakan bagaimana prajurit itu menjadi solid dengan satu kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, proses internalisasi proses untuk bagaimana membentuk karakter atau membentuk mentalitas itu dari pendekatan ibadah itu dimulai dari internalisasi nilai tadi. Jadi memasukkan nilai kesabaran, memasukkan nilai disiplin, memasukkan nilai solid, memasukkan nilai pengendalian diri itu di dalam diri kita, dan kita dicoba untuk diperkenalkan dengan hal-hal itu gitu kan. Ketangguhan gitu, daya tangguh kita, daya juang kita, bagaimana kita harus tetap harus sampai pada akhir titik, nggak boleh gitu kan. Itu kan. Kemudian yang kedua, selain ada internalisasi, pada tingkat lanjutannya juga kan sebenarnya harus ada proses untuk membiasakan gitu ya, membiasakan gitu. Jangan ketika kita puasa kita jadi orang alim, ya kan gitu. Nggak boleh ngomongin orang katanya gitu lagi puasa. Setelah buka puasa seru gitu kan, malah tambah seru. Nggak begitu gitu kan. Jadi ada internalisasi nilai ketika kita melaksanakan, tetapi ada proses keberlanjutan untuk bisa membiasakan gitu. Dan proses pembiasaan itu menjadi penting gitu kan. Ya setahun sekali kita alim gitu kan. Ya enggak gitu kan, maksudnya kan gitu. Jadi bagaimana kemudian proses pembentukan mentalitasnya melalui pendekatan-pendekatan puasa, termasuk ibadah-ibadah yang lain gitu kan. Itu tujuannya agar kita tuh menjadi orang baik gitu loh. Menjadi orang yang pantas di hadapan Tuhan, menjadi orang yang patut di hadapan sesama manusia, dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan manusia. Maka itulah kemudian Allah memerintahkan atau Tuhan memerintahkan kepada kita itu untuk ibadah. Jadi ibadah itu adalah bentuk ketundukan yang sempurna ya. Ketundukan yang sempurna karena kesadaran akan satu zat yang maha tidak terbatas, Tuhan itu. Jadi kan kita tunduk patuh gitu kan itu. Itu yang membuat kita benar-benar menjadi orang yang memiliki mental. Nah, enggak hari ini kadang-kadang kita benar, besok kita ngaco, enggak begitu. Karena kita setiap saat kita berhubungan dengan Tuhan gitu kan. Yang terpenting adalah rasa tanggung jawab. Jadi ibadah itu membentuk kita memiliki rasa tanggung jawab untuk hidup, untuk mengabdi kepadanya. Dan di setiap saat kita beribadah, termasuk kita tugas itu ibadah loh, Mbak. Ibadah luar biasa gitu kan. Udah luar biasa. Saya kira gitu, Mbak ya. Siap. Itu ya. Oke. Siap, dan diharapkan setelah puasa selesai pun tetap sama, mohon izin ya, baik sikap perbuatan apapun amal-amal ibadah kita begitu ya. Proses pembiasaan itu. Proses pembiasaan. Jadi bukan ada internalisasi pada bulan Ramadan, setelah itu kemudian kita menjadi yang ngaco lagi, kan nggak gitu maksudnya. Siap. Gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan hal tersebut, kalau dengan ketakwaan seorang prajurit dihadapkan dengan tantangan tugas yang saat ini seperti apa? Iya. Jadi kualitas ketakwaan yang dimaksud di dalam tujuan berpuasa itu adalah menciptakan ruang khusus seseorang terhadap Tuhannya. Artinya bahwa dia bersenyawa dengan nilai. Ya. Kapan dan dimanapun orang yang takwa itu dia bersenyawa dengan nilai, gitu kan? Kan ada orang yang dia berdinas sampai 30 tahun lebih gitu kan. Yang diharapkan kan cuma dapat gaji gitu kan, dapat pangkat, dapat jabatan gitu. Setelah pensiun kan berarti dia nggak dapat gaji gitu kan. Lalu kan sesungguhnya rugi dia kan gitu. Nah, kita ingin coba bandingkan dengan orang yang memiliki semangat bagaimana kemudian dia bekerja itu dengan tambahan niat ibadah kepada Tuhan, ya kan. Jadi setelah dia dapat gaji, setelah dia dapat pangkat, setelah dia dapat jabatan misalnya gitu kan, misalnya begitu,
Tapi ada yang lebih bisa diharapkan bagi orang-orang yang takwa itu adalah nilai di hadapan Tuhan. Itu yang terpenting dan itu abadi. Gaji kita berapa sih? Ketika pensiun kita berkurang kan gitu kan. Pangkat kita apa? Nanti setelah pensiun juga sama gitu. Tapi orang yang menempatkan takwanya itu menjadi landasan pengabdiannya itu tidak akan pernah berhenti. Ada nilai yang diharapkan di hadapan Tuhan. Hari ini kita miskin tapi di hadapan Tuhan kita bisa menjadi orang yang betul-betul dihargai dan dihormati karena ibadah kita dalam bentuk perilaku pengabdian kepada bangsa dan negara. Ya kan? Saya ambil contoh misalnya begini, Mbak. Saya pernah membaca satu cerita tentang Imam Al-Ghazali gitu ya. Imam Al-Ghazali itu orang yang paling hebat dia kan. Jadi Syekhul Islam gitu ya. Jadi orang bukunya banyak, kitabnya luar biasa, dia seorang filosof juga gitu kan. Ya, dia banyaklah mengarang kitab, santrinya banyak, ibadahnya juga luar biasa. Apa sebenarnya yang menjadikan dia itu diperkenankan untuk menghadap Tuhan dalam ceritanya orang yang soleh itu tertulis di dalam satu literatur klasik itu kan, saya pernah baca gitu. Ditanya, kenapa, apa perbuatan apa yang kamu lakukan wahai Imam Al-Ghazali sampai Allah memperlakukanmu sedemikian terhormat? Kemudian Imam Al-Ghazali pun sebenarnya tidak tahu apa yang pernah dilakukan, tapi dia diberitahu oleh orang alim itu. Apa dia katakan? Jadi ketika satu hari dia menulis kitab, gitu, menulis literatur atau kitab itu, kemudian datang seekor lalat gitu kan. Datang seekor lalat hinggap di mangsinya gitu kan, hanya untuk sekedar minum mangsi itu kan yang zaman dulu tuh yang digosok itu Mbak tuh agak aromanya agak kurang sedap gitu. Apa yang kamu lakukan? Diberitahu oleh orang soleh itu, fataroktal kitabata hatta akhodat haddoha gitu ya. Jadi ketika lalat itu datang, ketika Imam Al-Ghazali itu menulis kitab, dia hentikan untuk menulis kitab itu. Berhenti sebentar, supaya kenapa? Hatta akhodat haddoha, sampai kemudian lalat itu dipersilakan untuk sedikit saja mencicipi mangsi itu. Ya, lalu kemudian dia lanjutkan lagi. Apa sebenarnya? Seekor lalat, dia mau minum mangsi itu, dihargai oleh Imam Al-Ghazali itu untuk berhenti, untuk hanya sekedar memberikan waktu sebentar untuk melindungi kehidupan seekor lalat. Sebegitu hebatnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalau kita coba memahami tugas kita apa selaku prajurit atau TNI itu tugasnya apa? Kan menegakkan kedaulatan negara, ya kan gitu. Kemudian melindungi, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang ketiga itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Siap. Kalau Imam Al-Ghazali kemudian hanya melindungi seekor lalat, ya kan gitu, seekor lalat saja kemudian dihargai oleh Tuhan itu dengan kemuliaan yang seperti itu, lalu seorang prajurit yang dia tugasnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah, berapa harga yang Allah akan berikan kepada setiap prajurit yang bertugas untuk menegakkan kedaulatan, kemudian mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka orang-orang yang takwa itu dia tidak hanya sekedar ingin gaji, tetapi ada sesuatu yang ia harapkan dan itu abadi di hadapan Tuhan ketika ia nanti mengakhiri hidupnya dan dia bertemu dengan Tuhan. Saya sudah mengabdi untuk bangsa dan negara saya sudah bercita-cita dan membuktikan bahwa saya sudah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Itu luar biasa. Bahkan dalam cerita yang lain ada hadis Nabi itu, ada seorang perempuan yang Bani di kelompok Yahudi itu, dia menolong seekor anjing yang pernah dengarkan gitu. Dia membuka sepatunya lalu kemudian mengikatkan dengan payungnya, kemudian dia mengambil air itu dan diberikan air minum itu kepada seekor anjing yang hampir kelaparan, hampir mati kelaparan gitu kan. Tetapi apa kata Rasul itu, dia diampuni segala dosa-dosanya, padahal pekerjaannya itu pekerjaan yang tidak terhormat, ya kan. Dia mungkin seorang wanita malam dan seterusnya, tetapi diampuni hanya dengan saya. Lalu kita menjaga
seluruh melindungi segenap bangsa. Berapa harga kita? Itu yang diharapkan. Maka penting buat kita untuk bagaimana kemudian menjadikan iman, menjadikan ketakwaan itu menjadi spirit di dalam mengawal tugas kita, ya kan gitu. Orang-orang takwa itu emang dia takut kalau mati, dia tahu tuh kalau dia mati memang udah takdir Tuhan, dan dia persis bahwa dia yakin tugas saya ini benar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjaga negara itu Mbak, itu perintah Tuhan loh. Ya, perintah Tuhan. Satu misalnya kan di dalam Al-Quran tuh ada itu, warobitu, jagalah perbatasan negaramu. Itu perintah di dalam Al-Quran. Maka mengabdi menjadi seorang prajurit itu kan sebenarnya implementasi dari perintah Tuhan, dan dia mulia di hadapan Tuhan. Pentingnya kita membangun iman, meningkatkan kualitas takwa di dalam pengabdian itu supaya dia ikhlas betul. Jadi dia bertugas, dia bertempur tidak hanya sekitar duniawi, tetapi ada sesuatu yang ingin harapkan jauh lebih besar, jauh lebih berharga, dan jauh lebih panjang. Ya kan gitu. Ia ingin terhormat, tidak hanya dia sanggup membuktikan karyanya kepada bangsa dan negara, tetapi yang ingin terhormat di hadapan Tuhan. Itulah yang terpenting. Ya, jadi dia ikhlas itu karena Tuhan. Karena bekerja itu ibadah, perintah Tuhan loh. Jadi kan. Nah ini yang harus kita tanamkan kepada adik-adik kita yang sedang melaksanakan tugas. Sabarmu di daerah operasi itu melebihi kesabaran kita yang kita berada di home base gitu kan. Sebab tantangannya juga beda gitu. Dan disitulah dia membutuhkan mentalitas seorang prajurit itu, mentalitas tangguh. Dia tidak hanya sekedar kemudian dia bagaimana kemudian menghadapi situasi di daerah operasi, tetapi juga kan dia berhadapan dengan keluarganya, ya kan, dan seterusnya. Itu menjadi sebuah beban tertentu buat dia. Yaitu mentalitas tangguh itu penting. Siap. Mbak gitu ya. Penting gitu. Bagi prajurit gitu ya. Bagi prajurit. Ya termasuk keluarga, termasuk keluarga lah gitu. Ya. Bagaimana peran seorang istri itu luar biasa itu. Iya. Ya kan katanya tidak ada seorang suami itu sukses itu kecuali kan di belakangnya itu para istri itu. Maka persit itu penting. Siap. Penting itu Mbak. Betul. Siap. Nah, selanjutnya ini kan kalau untuk bagi prajurit sendiri kan mentalitas itu kan memang penting seperti yang Bapak sampaikan. Lalu seberapa urgensikah mentalitas ini? Iya. Begini Mbak, tugas tentara itu tidak mudah. Dia selalu berhadapan dengan situasi tertentu, ya, berhadapan dengan tantangan yang sangat dinamis, ya, kira-kira seperti itu. Nah, dinamika tantangan itu membutuhkan kekuatan, ya, membutuhkan kekuatan mental, ya kan gitu. Ada kan orang yang belum apa-apa sudah menyerah gitu kan, ada gitu. Tetapi ketika dia bertugas menghadapi satu situasi yang genting sekalipun, maka ketangguhan mental itu dibutuhkan di situ, ya kan. Jadi begini Mbak, salah satu hal yang dihadapi prajurit itu adalah adanya beban, baik beban tugas, bisa juga ada beban sosial, bukan juga ada beban keluarga, misalnya saja kasus KDRT misalnya, kemudian ada beban banyak hal gitu ya. Saya ingin menggambarkan begini Mbak. Jadi kaitan dengan urgensitas mental bagi prajurit itu. Jadi prajurit itu membutuhkan kompetensi, ya, Ya, dia perlu keilmuan gitu ya, perlu ilmu gitu, perlu teori dan seterusnya. Kemudian yang kedua dia perlu skill gitu kan, perlu keterampilan khusus gitu kan. Tetapi dia juga perlu sikap kerja itu tadi. Tetapi juga sesungguhnya yang kita butuhkan itu juga adalah ya yang tadi itu, jadi intangible. Saya bilangnya intangible, aset yang tidak bisa dilihat itu sangat mendukung bagaimana prajurit itu bisa dia bertahan, bahkan dia menjadi orang yang bisa terselamatkan atas persoalan-persoalan yang dihadapi dirinya. Jadi yang dibutuhkan itu adalah, kalau saya bisa melihat ada keseimbangan itu, misalnya saja kita ada di A ini misalnya saja beban, ya, di sebelah kanan ini ada beban misalnya gitu. Kemudian di sebelah kiri itu ada B misalnya, itu ada kompetensi di situ. Kemudian ada kualitas diri gitu kan. Contoh misalnya begini, bagaimana kita memberikan keseimbangan itu? Kalau ada seorang prajurit dia punya beban tugas, ya,
Maka imbangi itu yang di poin B itu dengan berikan dia pengetahuan, ya kan gitu. Kalau ada prajurit misalnya dia ada beban karena dia tidak mampu melaksanakan tugas, maka imbangi di poin B itu, berikan dia keterampilan, gitu kan. Kalau ada seorang prajurit ini penuh beban mental, gitu, beban mentalitas, gitu, maka lakukan pemenuhan spiritual dia. Kan ada orang yang dia hanya bisa, sudah tidak lagi bisa bercerita kepada teman-temannya karena sudah orang pun tidak bisa bantu dia. Maka coba tambah kapasitas dia sebagai seorang hamba yang bisa mendekat kepada Tuhannya. Paling tidak dia berdoa untuk bisa meringankan itu, ya kan gitu. Jadi beban yang dihadapi prajurit, gitu kan, itu diimbangi dengan kompetensi dan kapasitas. Satu di antaranya kapasitas mental tadi, ya kan gitu. Dia bisa mendekat kepada Tuhan, dia bisa membangun sikap ikhlasnya, sikap kemudian sabarnya dia, sehingga kemudian itu bisa menyeimbangkan dia. Salah satu misalnya kan kita bisa melihat satu contoh misalnya, apa iya ada seorang prajurit yang bunuh diri, ya kan gitu. Ya ada mungkin Mbak gitu ya gitu. Yeah. Memilih untuk bunuh diri itu bukan sesuatu yang mudah, saya pastikan gitu loh. Untuk mengakhiri hidup itu sesuatu yang sulit, dan sulit untuk bisa memilih itu dilakukan. Tetapi ada sebuah kondisi yang kemudian menjadikan dia tidak seimbang. Pikiran dia tidak seimbang, perasaan dia tidak seimbang, tingkah lakunya tidak seimbang, keyakinannya pun demikian. Ya kan gitu. Maka dalam kondisi itu dia perlu membutuhkan semacam energi spiritualitas gitu ya. Untuk bagaimana kemudian ia bisa melihat persoalan-persoalan yang dihadapi itu sebagai bagian dari dari perjalanan takdir Tuhan terhadap dirinya. Dia harus bisa memahami itu, ya kan gitu. Ada orang misalnya tiba-tiba membunuh diri, jangan diharapkan dia. Bagaimana dia melindungi bangsa dan negara, dirinya sendiri aja tidak bisa dilindungi, dan itu mental yang saya kira juga luar biasa. Maka saya kira saya berkaitan dengan tadi, kalau bebannya tentara ini terlalu berat, misalnya saja beban karena persoalan problematika dirinya, maka imbangi dengan kapasitas mental dia, gitu ya. Ya, ketangguhan mental itu bisa mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, kan gitu. Kan banyak persoalan, dan disitulah sumber pelanggaran tentara itu biasanya di situ. Saya kira situ korelasinya. Itu, Mbak. Jadi selain itu memang harus menaikkan spiritualitas kita kepada Tuhan, begitu ya. Iya, betul. Kita sudah berusaha dan serahkan semuanya pada Tuhan, pasti mengaturnya, sudah diatur begitu ya. Betul. Jadi kenapa dalam kehidupan prajurit kita tuh pimpinan tuh selalu berpesan dengan tingkatkan iman dan ketakwaan. Jadi bentuk implementasi daripada meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu tidak hanya sekedar prajurit itu datang kemudian dinas lalu kemudian di masjid saja, di gereja saja, di pura saja ibadah gitu. Tidak seperti itu. Tetapi bagaimana kemudian orang yang bertakwa itu dia menjadikan dirinya itu bersenyawa dengan nilai, gitu ya. Kan bekerja itu perintah Tuhan, maka dia akan bekerja, gitu kan. Terus mempertahankan bangsa dan negara itu perintah Tuhan, maka dia akan hadir di dalam proses bagaimana bangsa ini harus bertahan dari musuh-musuh. Dan ketika dia meninggal dalam tugas seperti itu, dia merasa mulia, gitu lah. Jadi bagaimana kemudian orang itu tidak hanya sekedar dia orang yang takwa tidak hanya sekedar cukup dia sholat, puasa, zakat di masjid saja, nggak bisa berbuat apa-apa. Enggak. Yang kita inginkan adalah bahwa nilai-nilai yang ada di dalam dirinya itu bersenyawa dengan tugasnya, dia mampu menjadikan itu spirit, gitu ya, spirit untuk dia berjuang, daya juangnya itu. Kan saya tadi bilang ada cerita Suparlan luar biasa gitu, sampai dia terakhir teriak Allahu Akbar, dan disitulah dan betapa terhormatnya, ya kan gitu. Dan saya membaca Suparlan itu, bahkan saya pernah buat tayangan khusus itu bagi kegiatan-kegiatan tertentu, karena saya bisa memahami kok luar biasa Suparlan itu. Dia bisa memilih untuk untuk membuktikan bahwa itu yang disebut dengan identity fusion. Jadi dia melebur dengan identitasnya dia sebagai seorang prajurit. Dia harus melindungi rakyatnya. Sama
kalau kita memiliki mental identity fusion itu melebur dengan rakyat kita, kalau ada orang menyakiti rakyat kita merasa terpanggil loh gitu kan. Itulah ideologi, itulah rasa nasionalisme. Ya kan ya. Jadi kalau Bintal itu bukan cuma hanya sebentar rohani, bukan, tetapi ada ideologi, ada kejuangan, ya, daya juang itu ya rela berkorban, tahan menderita, pantang mundur gitu kan, ikhlas berkorban. Itu yang kita butuhkan dan kita membutuhkan itu sampai kapanpun kita membutuhkan nilai itu. Itulah pentingnya Bintal kira-kira seperti itu. Jadi urgensinya ini berarti sangat penting begitu ya Bapak Ijin? Iya, betul. Jadi sejauh itulah urgensi. Itu pun ya sejauh yang saya tahu gitu Mbak Imo gitu ya. Nah, dihadapkan dengan pelaksanaan tugas di lapangan ini, kan mentalitas itu memang naik turun ya Bapak Ijin. Kalau dihadapkan dengan tugas TNI, program khusus apa yang dilaksanakan di TNI Angkatan Darat sendiri? Ya, kaitan dengan pembangun ketakwaan itu dalam tugas-tugas keprajuritan itu, khususnya di bulan Ramadan itu kan kita ada program. Sebenarnya kita memulainya itu dari edaran dari Bapak Kasad, ya. Bapak Kasad itu ST ya, surat telegram Kasad tentang menyambut Ramadan itu, jadi ST ya, 499 itu tanggal 19 Februari 2025 itu kan beliau memberikan arahan kegiatan-kegiatan yang dulu dilakukan bagi prajurit itu wajib dia berpuasa gitu kan, kemudian tarawih, tadarus, kemudian ada qiyamul lail kan ya, qiyamul lail, kemudian zakat, nuzul Quran, sampai di ujung itu ada Idul Fitri juga gitu. Itu sebenarnya kan kenapa pimpinan sampai peduli sebegitu rupa sampai ada surat telegram gitu. Itu dalam rangka kapasitas pimpinan itu berkeinginan agar kita tuh memiliki jiwa ketakwaan dan kemudian berpengaruh terhadap mentalitas kita di dalam pelaksanaan tugas. Ya, kira begitu Mbak ya gitu. Siap. Luar biasa sekali Bapak ini. Dan tentunya di dalam ketangguhan akan tumbuh mentalitas yang tinggi, mentalitas yang kuat begitu ya. Betul, iya. Siap. Dan sebagai pertanyaan penutup ini Bapak, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada sahabat Kartika Podcast ataupun juga masyarakat luas dan prajurit? Iya, kembali ke tema tadi, saya kira puasa dan membangun ketangguhan mental itu kita berharap bahwa puasa itu tidak hanya difahami dan dilaksanakan itu pada dimensi simbol ya, dimensi formal gitu kan. Dimensi simbol dan dimensi formal itu tidak hanya puasa itu tidak hanya sekedar bisa cukup orang tuh puasa tidak makan, tidak minum dan tidak tidak melakukan hubungan suami istri, tidak hanya sampai di itu, tetapi sebenarnya harus bisa jauh memahami tentang makna simbol itu sendiri gitu kan. Siap. Apa makna simbol di balik puasa, di balik pelaksanaan puasa itu? Saya kira begini, makanan, ya, minuman, termasuk pasangan, itu kan simbol hawa nafsu sebenarnya gitu. Jadi ketika kita tidak boleh melakukan makan, minum dan sebenarnya yang ingin kita pahami sebenarnya. Jadi cobalah kita menjauhi hawa nafsu gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi kita ibadah itu bisa menyentuh sampai kepada dimensi makna gitu ya, dimensi makna. Kan ibadah itu ada simbol-simbol. Contoh misalnya orang sholat misalnya gitu, ada takbir, ada sujud, ada ruku. Kalau tidak tanpa paham memahami tentang esensi itu, dia cukup hanya dengan sebuah gerakan saja. Apa artinya gerakan? Apakah gerakan-gerakan seperti itu bisa memunculkan? Enggak dong. Jadi yang terpenting bahwa gerakan-gerakan itu atau simbol-simbol itu memiliki makna, saya kira, dan kita bisa memaknai dari setiap simbol-simbol itu untuk kita wujudkan dalam bentuk perilaku hidup gitu kan. Siap. Ya seperti saya katakan, orang banyak masuk penjara gitu kan, atau ada di hadis banyak masuk neraka gitu. Gara-gara apa? Gara-gara makanan, gara-gara tenggorokan, perut, dan katanya ada yang di bawah perut itu banyak, itu sebabnya. Maka itulah sebenarnya yang ingin kita
sampaikan gitu. Jadi cobalah kita bisa memahami lebih dalam terhadap apa yang kemudian kita laksanakan dalam bentuk ibadah. Satu di antaranya ibadah puasa kita gitu ya Mbak ya. Siap. Jadi ayo kita puasa, dan tidak hanya sekedar ya formal, tidak hanya sekedar nyampe simbol, tapi betul-betul kita dan konsisten istiqomah gitu kan. Ya jangan hanya kita baik ketika berpuasa, setelah berpuasa kemudian kita ngaco lagi kan juga gitu kan. Jadi mari kita jadikan diri kita itu sebagai pribadi yang soleh gitu ya. Soleh itu menjadi orang yang pantas di hadapan Tuhan, menjadi orang yang patut di hadapan sesama manusia. Hubungan kita dengan Tuhan menjadi yang pantas gitu kan. Jadi saya katakan tadi, Tuhan itu menjadi fokus dari seluruh rasa hormat, rasa tunduk, dan rasa terima kasih kita. Itulah seorang prajurit yang betul-betul dia memiliki tanggung jawab di dalam tugasnya. Ingat, kita itu pernah disumpah, dan kita menunjukkan bahwa kita itu adalah insan hamba Tuhan. Ingat sumpah kita itu. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah lupa, dan kemudian sampai kapanpun kita dituntut bahwa kita pernah bersumpah di hadapan Tuhan. Itulah spiritual yang ingin kita sampaikan, bahwa itu adalah bagian dari hidup kita, dan menjadi prajurit itu adalah takdir saya dan takdir rekan-rekan yang menjadi prajurit tentu. Saya kira itu Mbak. Siap, luar biasa sekali Jin. Terima kasih Jin sharing ilmunya, dan pasti ini sangat bermanfaat begitu bagi prajurit dan sahabat Kartika Podcast. Baik, sahabat Kartika Podcast, demikian perbincangan kita. Saksikan episode berikutnya, tetap semangat, tetap sehat, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa.